Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan soal ujian nasional tahun 2011 bagian yang kedua untuk nomor 26 sampai dengan 50. Oke, kita langsung saja. Perhatikan soal yang ke-26. Perhatikan kemajemukan sosial. Ini ada yang pertama Madura, suku bangsa Madura, agamanya Islam. Kemudian yang kedua suku bangsa Dayak, agama Kristen. Pertanyaannya adalah gambar di atas menunjukkan adanya struktur sosial. Oke, di antara kedua kelompok ini tidak ada irisannya ya, tidak ada irisannya seperti gambar ini ya. Nah, kalau ini ada irisan ya. Ini ada irisan. Seperti ini, kelompok A, kelompok B, kemudian ada C. Nah, di sini tidak ada irisan, berarti strukturnya berbentuk apa? Yang benar adalah konsolidasi. Kenapa? Karena Madura dia sama-sama beragama Islam, sedangkan Dayak sama-sama beragama Kristen, dan di antara kedua kelompok ini tidak ada yang menyatukan seperti gambar yang ini ya. Nah, misalkan A ini adalah Jawa ya kan, B-nya Madura ya kan, yang C-nya adalah Islam. Artinya apa? Perbedaan suku bangsa disatukan oleh adanya kesamaan agama. Sedangkan untuk gambar yang ini tidak ada yang menyatukan. Berarti ini adalah konsolidasi. Karena masing-masing hanya memperkuat hubungannya ke dalam kelompoknya. Kita lanjut nomor 27. Kita lihat pertanyaannya ya. Yang tergolong mobilitas vertikal. Oke, vertikal itu ada dua kemungkinan, bisa naik atau bisa juga turun ya, vertikal naik atau vertikal turun. Kita lihat, kepala SMA pindah tugas ke sekolah SMA B di daerah yang sama. Oke, ini masih sama ya. Setelah 2 periode menjadi anggota DPR, kini menjadi rakyat biasa. Nah, ini vertikal atau tidak ini? Dari anggota dewan turun, berarti ini vertikal turun ya, vertikal turun. Merasa di kota sudah sangat padat, seorang pindah tempat tinggal ke desa. Oke, ini hanya pindah tempat tinggalnya, ini geografis atau mobilitas geografis atau mobilitas horizontal ya. Kemudian seorang siswa setelah lulus berhasil masuk perguruan tinggi yang berkualitas. Oke, dari SMA menjadi mahasiswa. Ini vertikal juga ya. Berarti nomor 1 ini hanya pindah tugasnya saja. Tempatnya yang nomor 1 dengan nomor 3 ini sama ya, hanya pindah tempatnya saja, mobilitas geografis atau mobilitas horizontal. Maka yang benar adalah 2 dan 4. Oke. Nomor 28, di masyarakat Indonesia dijumpai berbagai ras campuran. Beberapa ini bintang ya, beberapa bintang sinetron berasal dari ras campuran tersebut. Sarana komunikasi dan transportasi yang mempermudah hubungan bangsa menambah populasi penduduk dari ras campuran. Realitas sosial tersebut terjadi melalui proses. Oke, apa jawabannya? Ini ada 2 kemungkinan, amalgamasi atau asimilasi. Mana yang tepat? Nah, yang tepat adalah amalgamasi. Amalgamasi ini apa? Ini adalah perkawinan campuran. Itulah amalgamasi. Nah, amalgamasi ini dapat mendorong terjadinya asimilasi. Tapi yang ditanya adalah prosesnya apa? Jadi proses perkawinan campuran ini disebut dengan amalgamasi. Nah, kita lanjut nomor 29. Ini tentang kemajemukan ya. Masyarakat Indonesia yang majemuk antara lain ditandai dengan beraneka ragam suku bangsa dan agama yang dianut. Masing-masing memiliki kebudayaan dan ritual berbeda dan kurang komunikasi sehingga rawan konflik. Pertanyaannya, komposisi tersebut menunjukkan konfigurasi masyarakat majemuk yaitu, oke, di sini ada kata-kata beraneka ragam suku bangsa. Beraneka ragam itu banyak. Maka yang tepat adalah fragmentasi. Fragmentasi ini terdiri dari banyak suku bangsa ya. Fragmentasi. Kalau mayoritas dominan ini apa? Suku bangsa yang banyak yang menguasai. Kebalikannya, minoritas dominan adalah suku bangsa yang sedikit yang menguasai. Komposisi seimbang ini kekuatannya sama kuat. Mayoritas seimbang ini tidak ada ya. Jadi yang ada itu hanya A, B, C, dan D. Dan untuk soal yang ini yang tepat adalah fragmentasi karena banyak suku bangsa. Oke, kita lanjutkan. Nomor 30. Masyarakat majemuk mengalami proses segmentasi atau pembagian kelompok dengan struktur sosial yang terbagi-bagi dan secara relatif sering terjadi konflik antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.
Nah, pertanyaannya, ciri-ciri tersebut dapat berpengaruh terhadap munculnya. Oke, ini tentu saja semuanya negatif ya, karena sering terjadi konflik, ya kan? Oke, ini arahnya negatif, maka kita lihat komunikasi saling menguntungkan, ini positif, berarti tidak pas ya. Kontak sosial yang saling mentoleransi, toleransi juga positif, ini tidak pas. Hubungan sosial yang saling mencurigai, kita lewatkan dulu. Interaksi yang saling membantu, ini juga positif ya. Akomodasi yang cepat dan permanen, nah ini semuanya positif kecuali hanya satu, yaitu yang C, hubungan sosial yang saling mencurigai. Karena sering terjadi konflik, akhirnya muncul sikap curiga, oh jangan-jangan mereka akan begini, oh jangan-jangan. Nah inilah yang aspek negatif ya, yang muncul dari kemajemukan tersebut. Karena poin A, B, D, dan E ini semuanya mengarah pada hal yang bersifat positif ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 31 yang ditanya adalah politik aliran ya. Kita lihat dulu. Yang mana yang politik aliran? Andi selalu berbicara dalam bahasa Inggris ketika membahas urusan lingkungan. Nah, ini tidak ada unsur politiknya. IGD Pastika suka menyanyikan lagu dari daerah Bali di lingkungan keluarga. Ini juga tidak ada unsur politik. Ini yang benar adalah unsur primordial karena dia melestarikan budayanya sendiri. Politisi PKB. Nah, ini politik ya. PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, mengklaim warga Nahdliyin ada ikatan emosi dan PKB. Nah, ini politik ya, berdasarkan aliran tertentu ya, itulah politik aliran. Ahmad menentukan partai politik dengan mencontreng PAN ya, Partai Amanat Nasional, karena ia merasa orang Muhammadiyah. Nah, ini juga politik. Berarti yang benar adalah 3 dan 4. Politik aliran adalah politik berdasarkan aliran tertentu. Ya, alirannya bisa aliran keagamaan, atau juga bisa aliran berdasarkan suku, bangsa, asal-usul, dan lain sebagainya. Berarti yang tepat adalah 3 dan 4. Ya, kita lanjutkan. 32. Jakarta sebagai kota metropolitan didatangi oleh berbagai kelompok suku bangsa yang memiliki karakter beragam ya. Keragaman karakter dan perilaku di antara mereka menggambarkan ciri kemajemukan dalam aspek ya, karena ini ada kata-kata suku bangsa. Suku bangsa ini cirinya apa? Perbedaan kebudayaan. Berarti yang ditanya adalah kemajemukan dalam aspek apa? Aspek kegiatan kebudayaan, karena berhubungan dengan suku bangsa ya. Kita lanjutkan. 33. Masyarakat yang tinggal di kota besar berasal dari berbagai suku bangsa, agama, dan ras yang berbeda, sehingga mereka sering menggunakan sentimen primordial untuk menghadapi kelompok lain. Apa itu primordial? Primordial adalah ya, hal-hal yang dibawa sejak lahir ya, yang dibawa sejak lahir. Contohnya apa? Agama, suku bangsa, ya kan, ras. Nah, ini hal-hal yang sudah dibawa sejak lahir. Maka yang ditanyakan adalah fungsi sentimen primordial apa? Mewujudkan solidaritas antar anggota kelompok, ya kan, mewujudkan kebersamaan dalam kelompok, membentuk identitas yang berbeda, menimbulkan keretakan solidaritas, mengurangi hambatan. Maka ikatan primordial ini memperkuat solidaritas antar anggota kelompok sendiri. Jadi ini mengarah kepada konsolidasi ya, karena dia hanya memperkuat hubungan di dalam kelompoknya saja. Oke. Nomor 34. Ini materi perubahan sosial. Yang ditanya adalah perubahan tidak dikehendaki. Pembangunan listrik masuk desa mendorong industri kecil. PHK menyebabkan pengangguran meningkat. Nah, ini apakah dikehendaki? Tidak ya. Pembangunan sarana jalan raya di daerah terpencil sesuai anggaran, ini dikehendaki. Ini juga dikehendaki. Menggunakan mesin pertanian memicu berkembangnya sikap individualis, ini juga tidak dikehendaki. Berarti yang benar adalah 2 dan 4 yang tidak dikehendaki. 35. Krisis minyak bumi mendorong masyarakat Indonesia melakukan inovasi atau penemuan baru. Masyarakat berhasil menemukan bahan bakar gas. Oke, ini berhubungan dengan inovasi ya. Yang bahan bakunya dari sisa kotoran hewan untuk mengganti minyak tanah, minyak yang semakin mahal. Contoh tersebut menunjukkan perubahan sosial yang disebabkan oleh faktor. Nah, ini inovasi. Inovasi ini bisa dilakukan kenapa? Karena masyarakat mampu melakukannya, memiliki kemampuan. Berarti kemampuan internal ini yang tepat ya. Kalau masyarakat tidak mampu, maka tidak akan tercipta penemuan tersebut.
Kita lanjut 36. Yang dapat menghambat perubahan sosial. Oke, yang mana yang menghambat? Cari aja yang negatif ya. Sikap yang sangat tradisional ini menghambat. Prasangka terhadap hal-hal baru. Ini dua ini sudah ketemu ya. Ini merupakan penghambat. Peperangan ini bukan penghambat, tapi ini faktor eksternal. Perubahan lingkungan fisik ini juga faktor eksternal. Berarti yang benar adalah 1 dan 2 ya, yang menghambat perubahan sosial. Nomor 38, di kota besar terdapat pola hubungan sosial yang lebih cenderung mementingkan kesenangan lahiriah atau dunia, sehingga sering terdengar slogan yang penting senang. Pola hidup yang demikian merupakan wujud dari westernisasi, sekularisme, hedonisme, liberalisme, ekstremisme. Mana yang tepat? Oke, yang tepat adalah hedonisme. Hidup hanya untuk senang, hidup hanya untuk hura-hura. Benar, hedonisme ini adalah salah satu wujud dari westernisasi ya. Tapi yang paling tepat karena di sini ada hedonisme, maka jawabannya adalah hedonisme. Kita lanjut 39. Ini yang ditanya adalah dampak positif dari apa ya? Ketika Aceh dilanda bencana alam tsunami, dengan cepat beritanya menyebar ke seluruh dunia. Nah, ini berarti proses mendunia ya, proses mendunia. Tidak lama berselang empati dari berbagai negara pun disampaikan kepada bangsa Indonesia. Pertanyaannya, ditinjau dari perkembangan teknologi informasi, maka ilustrasi tersebut menggambarkan dampak positif dari globalisasi. Globalisasi jaringan informasi ya, globalisasi jaringan informasi. Karena ini adalah proses mendunia. 39 yang ditanya adalah ciri lembaga hukum ya. Meningkatkan kesejahteraan rakyat, ini bukan hukum ya, tapi ini adalah lembaga ekonomi. Menjaga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, ini ekonomi ya, ekonomi dan politik ini ya, atau politik. Oke. Memiliki kitab undang-undang sebagai acuan, nah ini hukum. Timbangan sebagai lambang keadilan, ini juga hukum. Ini simbol ya, lambang ini adalah simbol. Oke, berarti 3 dan 4. Ya, kita lanjutkan. Yang ditanya adalah fungsi sosialisasi dalam keluarga. Ibu mengajari anak berbicara, apakah ini sosialisasi? Tentu saja sosialisasi primer ya. Bapak memberi contoh bagaimana bersikap baik, apakah ini sosialisasi? Sosialisasi, suri tauladan yang baik dari orang tua. Ibu membelai anaknya, nah ini lebih kepada fungsi afeksi. Begitu juga membantu ketika anak menghadapi masalah, ini adalah wujud kasih sayang, yaitu afeksi. Maka yang benar adalah 1 dan 2, fungsi sosialisasi. Oke, kita lanjutkan. 41. Lembaga pendidikan agama sangat penting untuk membangun kepribadian individu yang berakhlak mulia. Pertanyaannya, fungsi lembaga tersebut, ya lembaga pendidikan agama ini ya, bagi kelangsungan hidup masyarakat adalah mendorong individu untuk bekerja, tidak berhubungan. Memberikan dasar moral, ini yang tepat ya. Mengajarkan batas-batas perilaku, ini benar. Tapi karena ada poin B, ini yang paling tepat ya. Pedoman bermasyarakat. Nah, di sini lebih kepada kepribadiannya. Oke, bila kepribadian, mengatur kehidupan bersama. Oke, yang paling tepat adalah B, memberikan dasar moral bagi individu. Lanjut yang ke-42. Agar peneliti bersemangat, ini ada kata-kata semangat, untuk menyelesaikan kegiatan penelitiannya sesuai jadwal, maka topik penelitian harus memenuhi syarat tertentu, yaitu, nah ini juga keluar ini di soal tahun 2009. Nah, tapi dengan konteks yang berbeda ya. Pada soal ini yang ditanya adalah agar peneliti itu bersemangat. Bagaimana supaya peneliti bersemangat? Tentu saja topik itu harus menarik minat ya. Supaya semangatnya muncul ya, supaya semangatnya muncul harus menarik minat. Nah, di soal yang sebelumnya itu yang ditanyakan bagaimana supaya selesai tepat waktu ya kan? Bagaimana supaya penelitian itu bisa selesai. Nah, kalau itu mengarah kepada tersedianya data, tapi di sini poinnya kepada semangatnya ya kan, untuk bersemangatnya, maka penelitian itu harus menarik minat peneliti. 43 dari daftar di atas yang termasuk kelebihan teknik pengumpulan data angket ya, angket atau kuesioner ya. Kelebihan dari kuesioner: mudah diisi sesuai keadaan responden. Apakah kuesioner ini mudah diisi? Ya, tentu saja, tinggal dicentang ya kan. Pertanyaan ya dan tidak, atau sangat setuju ya kan, setuju dan lain-lain. Nah,
Memerlukan banyak waktu untuk mengisi dengan benar ya, tidak terlalu ya, kuesioner ini tidak terlalu banyak waktu. Kemungkinan angket dikembalikan oleh responden cukup besar, ini juga bisa. Karena yang ditanya adalah kelebihan, maka poin 2 dan 3 ini menyatakan kekurangan, berarti kelebihannya adalah 1 dan 3. Ini yang benar ya. Oke, kita lanjutkan 44. Perhatikan tabel ya. Yang ditanya adalah interpretasinya, kesimpulannya. 1. Seleksi kemampuan ini hanya 13,8%, mencari kenalan 33,9%, menyogok 43%. Wah, ini paling tinggi ya, menyogok ini 43%. Ini tentang kiat mencari pekerjaan. Nah, dari sini apa kesimpulannya? Sudah jelas ini menyogok yang paling banyak ya. Berarti mana yang benar? A, B, C, D atau E? Yang benar adalah B. Masyarakat cenderung mencapai tujuan dengan tidak jujur ya, melalui menyogok ya kan, mencari kenalan. Yang terbanyak adalah dengan cara menyogok atau menyuap. Berarti masyarakat cenderung mencapai tujuan dengan tidak jujur. Kita lanjutkan 45. Seringkali data yang diperoleh dari lapangan atau sumber data masih mentah dan belum sistematis. Oleh sebab itu, peneliti harus mengolah data tersebut sehingga sistematis dan ringkas dengan cara melakukan tabulasi. Ya, membuat tabel data seperti ini ya, membuat tabulasi, ya kan, membuat tabel. Ya, seperti data ini tadi. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari tabulasi, ya. Ini jumlahnya berapa sehingga kita mudah memahaminya, ya kan? Sehingga kita mudah untuk memahaminya karena dia sudah tersaji secara sistematis. Berarti yang benar adalah membuat tabel data. Menghitung itu nanti baru dihitung ya, membandingkan itu nanti. Yang benar adalah A. 46. Oke, ini mengenai instrumen atau ya teknik pengumpulan data ya. Untuk mengetahui seluk-beluk kehidupan masyarakat nelayan, seorang peneliti tinggal bersama nelayan dalam kurun waktu yang lama ya. Dia tinggal dalam kurun waktu yang lama. Maka yang ditanya adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data itu apa? Apakah interview? Nah, ini sudah juga sering keluar di ujian. Yang benar adalah observasi partisipasi karena dia benar-benar hidup bersama masyarakat itu dalam kurun waktu yang lama. Dan dia tinggal ini bukan hanya sekedar tinggal, tapi dia juga mengikuti aktivitas dari masyarakat setempat. Dia aktif berperan di situ. Maka yang cara pengumpulan datanya adalah observasi partisipatif. Oke. 48. Ini mengenai sampling ya, pengambilan sampel. Pemerintah Kota Surabaya melakukan penelitian tentang tingkat pendidikan masyarakat. Pengambilan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan penduduk yang tersebar dalam beberapa kecamatan. Nah, beberapa kecamatan ini berarti berhubungan dengan wilayah ya. Wilayah berarti yang benar adalah area sampling sesuai dengan wilayahnya, kecamatannya. Kalau purposif ini sesuai dengan tujuannya. Insidental ini secara tiba-tiba ya, secara tiba-tiba. Cluster kelompok ya, cluster kelompok. Stratified itu tingkatan. Oke, yang benar adalah area sampling. Ya, ini nomor 4. Nomor berapa ini tadi? 46 ya, ini 47 ya. Kita lanjutkan. Petugas sensus memperoleh data dengan cara datang dari rumah ke rumah penduduk untuk menanyakan jumlah anggota keluarga, door to door ya, bertanya secara langsung tentang tingkat pendidikan ya, jumlah anggota, tingkat pendidikan, keadaan ekonomi dan lain-lainnya. Ini yang ditanya adalah cara. Ingat, cara itu ada dua. Berdasarkan cara memperoleh data ada primer, ada sekunder. Kalau yang bertanya langsung adalah jenis data primer. Oke. Kalau sekunder ini mengambil data dari pihak lain, menggunakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Bisa BPS, kepolisian, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan nomor 49. Peneliti berusaha menjelaskan gejala sosial dalam masyarakat secara kualitatif ya, dan dalam mengolah data tidak menggunakan statistik. Yang ditanya adalah model penelitian tersebut adalah kualitatif, berarti dia melakukan deskripsi ya, menggambarkan ya, mendeskripsikan ya. Yang benar adalah deskriptif karena dia tidak menggunakan angka-angka tapi mendeskripsikan serinci-rincinya, sejelas-jelasnya melalui hasil wawancara atau dan juga hasil observasi atau pengamatan.
Oke, yang terakhir nomor 50. Peneliti menyusun laporan hasil kegiatan penelitian agar dapat dibaca oleh masyarakat ilmiah. Hal itu sesuai fungsi akademik dari laporan hasil penelitian. Ya, secara akademis apa fungsi hasil penelitian itu? Apakah A, B, C, D, atau E? Mana yang tepat? Ya, yang benar adalah D, mengembangkan ilmu pengetahuan. Secara akademis, penelitian itu untuk apa? Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Inilah jawaban yang benar. Oke, para siswa, jika masih ada yang belum jelas, silakan tuliskan pertanyaan di kolom komentar, atau kalian punya jawaban yang berbeda, silakan saja tuliskan argumennya di kolom komentar. Oke para siswa, demikian saja video pembahasan soal ujian nasional tahun 2011 ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan semoga kalian semua sukses menggapai apa yang kamu cita-citakan, apa yang kalian harapkan. Demikian saja, sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.